survei untuk persiapan pelepasan orangutan, penologi, terus monitoring orangutan, pemasangan kamera trap. Memastikan kegiatan itu tetap berjalan, terutama kegiatan dari segi melakukan kegiatan patroli, restorasi maupun penologi. Yang diprioritaskan itu yaitu smart patrol. Kita mengontrol aktivitas baik satwa atau dari aktivitas manusia yang ada dalam kawasan hutan lindung. Pertama ada pelepas liaran satwa, khususnya kukang, monyet ekor panjang dan beruk. Selain pelepas liaran, ada juga kegiatan patroli pengamanan hutan dan survei untuk lokasi pelepas liaran. Kegiatan saya di sini patroli dan survei keanekaragaman hayati. Kalau saya masuk hutan di dalam 1 bulan itu bisa 2-3 kali. Itu kalau untuk saya setiap 2 bulan sekali pemantauan di lapangan untuk teman-teman tim. Itu jumlah hari kerja kami itu 22 hari dalam 1 bulan. 20 hari kerja di dalam kawasan hutan lindung. Untuk di pelepas liaran sendiri itu tergantung kandidatnya. Biasanya sih dalam setahun kita melakukan 3 kali pelepas liaran. Dan untuk patroli di pengamanan hutan, dalam 1 bulan itu bisa 1 minggu kita berada di dalam hutan. Melihat juga apa-apa kendala-kendala kawan-kawan di camp, diskusi, dalam bentuk memastikan kegiatan itu tetap berjalan. Itu biasanya kalau kita dalam sensus itu kita pasti menemui satwa-satwa liar yang seperti satwa yang dilindungi seperti orangutan, kelempiau, monyet ekor panjang, dan kelasi, beruang juga, banyak yang lain. Jadi smart patrol kan kita tiap hari tidak mesti harus pulang ke camp. Tetapi kita ada target juga. Jadi kita sistem pelang camp. Jadi sistem pelang camp ini kita menyisiri ruang lingkup atau keliling HL. Jadi kita berjalan dari pagi itu sampai ke sore. Jadi cari titik temuan yang aman untuk lokasi di mana kita, kalau seandainya udah kita kemalaman nih, kita cari lokasi untuk penginapannya. Jadi kita bikin tenda atau tenda dom. Jadi besok paginya kita lanjut lagi. Kegiatannya itu pemasangan kamera trap, pengamatan satwa liar, dan inventarisasi tumbuhan. Kalau sekali trip itu bisa sampai 1 mingguan sih. Kita menggunakan flying cam. Kita mengamati, contohnya kukang. Kita mengamati si kukang itu mengarah kemana dan kita mencatat dari perilaku dia makan, dan dia aktivitas si kukang kita catat semua. Kalau serunya sih pasti kita damai ya kalau di hutan itu kita beradaptasi dengan hutan, karena kita jauh dari suara berisik kota. Jadi kalau di hutan itu seperti terhibur, ada dengan suara burung dan segala macam. Beda sama di kota, itu cuacanya lebih dingin, lebih enak, lebih tenang lah dibanding di kota. Ya serunya pertama tantangan, karena tantangan tuh ya kita bukan hanya dari satwa atau binatang buas lah, cuma kan dari smart patrol ini kan kita ya berhubungan langsung atau kontak dengan pelaku atau orang yang masuk hutan. Kita bisa melakukan pendekatan, diskusi atau kasih edukasi, masukan, itu aja. Serunya masuk di hutan itu kita bisa melihat hewan liar yang secara langsung gitu kan, ada yang aktifnya di siang hari bahkan yang di malam hari. Soalnya kalau di hutan itu banyak hal-hal baru. Misalkan kita kan untuk patroli atau pelepas liaran kalau berpindah-pindah tempat. Nah, di situ pasti ada hal-hal menarik seperti kita menjumpai satwa-satwa baru. Kadang ada suara-suaranya itu yang membuat kita tenang lah, nyaman kalau kita berada di dalam hutan. Kita
menjumpai satwa liar yang berada di alam, terus mendengar suara-suaranya itu, ya menurut saya sih itu nilai yang susah didapatkan kalau selain berada di dalam hutan. Hening gitu, udaranya segar juga, terus yang pasti jauh dari kebisingan gitu. Kalau saya itu orangnya penikmat hening, berkawan dengan angin. Jenis satwa, karena kan kita patroli ini kan banyak ketemu jenis-jenis mamalia, reptil, jenis burung-burungan. Itulah yang saya kangenkan. Seandainya 1 bulan tidak masuk hutan, kita pun merasa ingin kembali lagi ke hutan. Karena mungkin dari suasana alamnya lebih tenang daripada daerah kita di kampung atau di kota. Pertama, cuaca. Karena tenang, dingin. Yang kedua, itu kawan-kawan karena seperjuangan sudah hampir 9 tahunan, 10 tahunan bersama. Di sana sudah seperti keluarga. Dan yang ketiga ya satwanya. Karena orang hutan itu kita lepas sudah cukup lama. Di sana, apalagi udah punya anak, itu yang bikin kangennya di situ. Kangennya dengan teman-teman di lapangan, kangennya dengan suara-suara hutan, seperti suara-suara satwa yang biasanya kelempiau atau seperti apa, seperti burung-burung juga. Itu sangat kangen kalau kita nggak lama ke hutan. Itu untuk saya.